Saudara-saudariku, inilah pantun-pantun bertutur, ungkapan-ungkapan enteng model Jawa Timur. Dilungkas kudu milih capres cawapres ngelendur, padahal utang gak iso-iso nyaur. Kapan-kapan rek dulino nang Candi Borobudur, akeh turis gak kotangan sampai anune pading perentul. Indonesia Raya iki biyen prawan wangi ambu kencur, saiki meh dadi rondo legrek melorot melenyek ancur. Rek penekno klopo dolekno janur, ape tak gawe ngrabekno anakku oleh bojo mentul-mentul. Gak kurang-kurang duwe pemimpin ya SBY ya Gus Dur, dadine kok negara jaran kepang tembem wal pentul. Ojo leren-leren rek, olehmu seneng lan bersyukur, masih oleh bojo pendek metekel utawa lencir dukur. Negara demokrasi iki terus noai babahno kebentur-bentur, sing penting kendel oleh ngawur. Adem lene le. Kamu kan warga negara Indonesia ta? Sekarang duduk yang baik, punggung tegak, ya, konsentrasi. Serius le? Konsentrasi. Cobalah pandanglah Indonesiamu itu tepat di pusat mata jiwamu. Kemudian pilih satu kata, ucapkan. Alhamdulillah. Yang jujur kepada dirimu sendiri loh. Jujur. Pandang itu jutaan petani, jutaan buruh, orang-orang kecil di jalanan-jalanan kota, di pelosok-pelosok desa. Ucapkan. Diucapkan. Subhanallah. Kamu terlalu menahan diri, Le. Tataplah air muka para pemimpin, pandanglah ekspresi wajah para pejabat dan wakil rakyat, hitung berapa yang hatimu bisa percaya dan berapa yang tidak. Astagfirullah. Jangan ditutup-tutupi. Astagfirullah. Teruskan hatimu, telanjangkan perasaanmu. Telanjangkan perasaanmu. Sebutkan. La ilaha illallah. Bagus, terus Le, ungkapkan apa adanya. Allah Akbar. Sekali lagi, pandang Indonesiamu, tumpahkan hatimu, tumpahkan Le. Cici aku. Terus bagus Le, hujan deraskan perasaanmu. Aku ingin meludahi, tapi eman-eman ludahku. Jebol air bah perasaanmu Le, jebol. Bajingan tengik. Tatap lagi Indonesiamu, ledakan Le, ledakan. Wes Le.
Saat itu garis lurus tauhid ditegakkan kembali. Akan terjadi 2 hari gelap gulita tanpa surya, tanpa cahaya. Dingin merasuk hingga ke pusat sukma. Semua manusia sirna kepercayaan dirinya, menatap dengan sangat gamblang gambar kebodohannya. Hatinya ambruk di dalam penyesalan yang tak terkira-kira. 2 hari berikutnya semburat bang-bang wetan, cahaya temaram fajar yang menggeliatkan harapan. Kemudian tibalah 2 hari berikutnya lagi, matahari memancar tanpa menciptakan senja. Matahari terus memancar hingga tidak ada malam. 2 hari yang merupakan ujung dari proses pembersihan. 1 putaran 5 milenium hampir tiba di titik simpulnya. Lihatlah di seantero negerimu orang-orang sakit buta di tengah cahaya. Segala keindahan tidak menerbitkan cinta mereka. Beribu keajaiban tidak menggetarkan hati mereka. Pancaran kemuliaan tidak menyentuh perasaan mereka. Bahkan kehadiran Tuhan di dalam jiwa mereka tidak melahirkan ketakjuban apa-apa. Aku menuruni bukit, gelap luar biasa. Seluruh jiwa ragaku menjelma rasa takut yang tidak terkira. Tolong pilihkan dan tunjukkan kepadaku jalan di mana aku bisa tidak usah berpapasan dengan Indonesia. Bawalah aku ke tempat di mana aku bisa tidak bertemu dengan Indonesia. Bukakan kepadaku satu wilayah rahasia di mana aku bisa bersembunyi dari Indonesia. Terkira perasaan takutku kepada Indonesia, cintaku melimpah ruah memenuhi jiwa dan raga, tapi sangat ngeri untuk meneruskan hidup bersama Indonesia. Kalau sampai aku kepergok dan tertangkap olehnya, lumpuh kakiku, luluh hatiku sebab tak berdaya. Di hadapan Indonesia aku adalah burung yang hilang sayapnya. Aku laut tidak ada gelombangnya, tapi aku api tak ada panasnya. Di dalam Indonesia aku hidup tanpa kehidupan. Aku semangat cinta tanpa gairah nafsu. Aku bangunan menara-menara yang aku robohkan sendiri. Aku telah hadirkan Nabi, tapi ku mohon pulang kembali Nabi. Hampir pecah kepalaku oleh Indonesia, otakku remuk oleh praktek negaranya, darahku mendidih melihat pejabat-pejabatnya, perasaanku terbakar oleh KKN-nya yang pinter dan tidak kentara. Dadaku mau meledak karena rakyat terus dibodohi tidak habis-habisnya. Hatiku tidak sabar menunggu kapan Tuhan membuka kenyataan bahwa mereka sesungguhnya tidak layak duduk di kursinya. Mataku berkunang-kunang melihat Indonesia, tak paham aku mereka akan pergi kemana. Amat sukar kutemukan kesungguhan hatinya. Tidak sanggup kuhimpun kepingan-kepingan dan pecahan-pecahan pikiran mereka. Tidak mampu aku menangis oleh tangisnya, dan tidak bisa aku tertawa oleh tawanya. Setiap malam ku gambar wajah masa depan Indonesia, paginya ku hapus sendiri dan aku tertawa-tawa. Berpuluh-puluh tahun aku tidak tidur malam karena bekerja membangun mercusuar cahaya benderang. Setiap saat aku siap mengangkutnya langsung ke Sidratul Muntaha. Karena ternyata
Indonesia tidak memerlukannya. Aku demam panas tinggi oleh rasa takutku kepada Indonesia. Buntu akal pikiranku melihat kelas menengahnya yang sia-sia. Aku menggigil oleh tayangan media-media cetak dan oleh media cetak dan tayangannya. Aku ngeri bertemu dengan wartawannya. Aku tenggelam dilindas oleh dahsyat informasinya. Aku mabuk berat oleh gosip, ghibah dan rasanannya. Berpuluh-puluh tahun ku banting-banting diriku sendiri, ku campakkan, ku buang-buang, ku lenyapkan. Tanganku ini bekerja melampaui kewajaran hidup dan orang bekerja. Dengan wajahku harus tetap bersemayam di dalam rahasia. Kakiku melangkah sampai hampir menyentuh cakrawala, dan aku jaga jangan sampai ada kemasyhuran yang dihasilkannya. Aku lari tunggang langgang oleh fatwa-fatwa ulamanya. Aku terjepit oleh kesempitan dan kedangkalan berfikirnya. Aku terjengkang oleh kaki nyongklang mata kuda. Aku tertawa terbahak menyaksikan gaya selebritas para tokohnya. Tapi aku menangis mengguguk-guguk melihat begitu banyak rakyat menjilat pantat mereka. Tiba-tiba di puncak bukit yang remang itu muncul sosok yang baru. Mbah Sutron, I love you. Kepadamu, aku mohon izin sebentar saja. Aku berlari sampai ke puncak bukit ini karena dikejar-kejar oleh mereka. Aku disiksa siang malam oleh mereka. Aku disiksa oleh kebodohanku sendiri tentang mereka. Aku disiksa oleh pengetahuanku sendiri yang amat membuatku menderita. Puluhan juta orang ribut memilih 1-2 orang yang pasti tidak akan mampu melindungi mereka nantinya. Puluhan juta orang meminum semacam cairan kimia yang persenyawaannya aneh. Komposisi unsur-unsurnya tidak jelas rumusnya. Valensinya diukur tidak berdasarkan zatnya, melainkan dihitung jumlah konstituennya. Daya serapnya palsu dan gabungan-gabungannya lucu. Ada persenyawaan yang sangat berbau busuk, tapi dikasih parfum oleh Obama sehingga berubah seakan-akan sangat harum aromanya. Tapi aku cinta padamu, Mbah Sutron, I love you. Aku kangen ilermu, Mbah, yang meleleh dari sudut bibir sebelah kirimu itu loh. Mbah, berfatwalah kepadaku siapakah yang layak dicontreng di antara capres-cawapres itu. Aku sudah sangat lelah oleh serbuan pertanyaan dan SMS yang jumlahnya beribu-ribu. Tiba-tiba Mbah Sutron membentak sangat keras, menengo cocotmu mingkemo cangkemu. Ia mencekik leherku dengan mata melotot, kemudian dia ludahi mukaku, dia ludahi lagi sampai 7 kali. Aku menunduk, aku pejamkan mata. Dan ketika mata itu kebuka, cairan ludah Mbah Sutron menetes satu demi satu ke lantai. Dan tetesan itu kemudian menjadi semacam danau kecil. Danau yang airnya sangat bening. Muncul huruf-huruf di kedalaman air itu bergabung menjadi kata-kata dan kalimat. Aku baca pelan-pelan dan hati-hati. Aku baru
akan menjawab pertanyaanmu kelak kalau KPU sudah resmi menjadi lembaga negara. Loh Mbah, spontan aku merespon, lah sekarang KPU memangnya lembaga apa? Tulisan di bayangan air danau kecil itu menjawab, KPU-mu itu bukan lembaga negara, melainkan lembaga pemerintah, karena dibikin oleh pemerintah dan posisinya adalah bawahan presiden. Padahal sekarang yang menjadi presiden adalah yang juga turut bersaing untuk menjadi presiden berikutnya. Jadi bagaimana Mbak? Lo sepak bola cap apa yang wasitnya adalah anak buah kapten kesebelasan? Ya terus gimana Mbak? Kamu ini ngerti ndak sih Nun bedanya negara dengan pemerintah? Negara itu bukan pemerintah, pemerintah itu bukan negara, kekuasaannya berbeda, kantor dan kas keuangannya berbeda. Negara itu rumahnya rakyat, pemerintah itu buruhnya rakyat, ngerti nggak? Berarti kamu belum warga negara Nun. Sana, kamu belajar dulu apa bedanya umat, masyarakat, rakyat, dan warga negara. Mbah Sudrun bilang sama saya, presidenmu nanti itu adalah seorang perwira, seorang kesatria yang tegak teguh, berani berpikir jujur atas apa saja tanpa memperhatikan kepentingan diri dan golongannya. Wira berani bersikap tegas kepada nafsu dan ambisinya sendiri, berani berperang melawan setiap yang memusuhi kebenaran, berani bertanding dengan kejantanan dan kemuliaan. Seorang perwira, wira. Tapi ia juga memiliki kewibawaan. Di dalam dirinya terdapat perbowo, bowo kawibawan, tidak sekedar aura, harisma atau citra. Seorang wira mengalahkan musuh dengan pedangnya, seorang bowo mengalahkan musuh dengan tatapan matanya. Darah dagingnya terkandung keindahan budi, di dalam jiwanya ono budi, budine yo ono. Seorang perwira yang menggenggam perbowo dan berbudi, tenaga kejuangannya meningkat hingga berjuta-juta megawatt. Sosoknya menjadi tampak besar, subur dan gagah, meskipun kebesarannya itu disamarkan oleh suaranya yang lembut dan cemeng. Tapi ia bertahan oleh waktu, bahkan mengatasi dan mengendalikan waktu bagaikan betara kala. Kala itu bukan kala jengking, kala itu bukan kala munyeng, tapi kala saufa ta'lamun, summa kala saufa ta'lamun, kala lau ta'lamuna ilmal yakin, tarawunnal yakin, summa la tarawunna ainal yakin, summa latus alunna yoma idzin anin naim. Hatiku tak tega memandang wajah mereka. Aku teruskan mengungkapkan hal itu, hendaknya kalian semua menancapkan di kalbu kalian masing-masing. Kalau muatan utama kalbumu adalah kalah atau menang, kalau berputarnya pikiranmu berujung pada kalah dan menang, kalau langkah kakimu, gerak tanganmu, kalau uang yang ditaburkan kepadamu kemudian kau sebarkan kemenangan, kamu sebarkan kembali untuk mencapai kemenangan, maka jangan sampai kemenanganmu adalah kemenanganmu sendiri. Jangan sampai kemenanganmu bertentangan dengan kemenangan rakyatmu. Syukur-syukur engkau ingat dan menginsafi bahwa kemenangan pada pengetahuan ilmu dan undang-undangmu belum tentu kemenangan bagi pandangan Tuhan. Kemenangan meletakkan sesuatu ke pundakmu ialah tanggung jawab kepemimpinan. Maka yang kau panggul bukan kepemimpinan, melainkan tagihan-tagihan terhadap mandat kepemimpinan itu. Seberapa banyak harta kebaikan dan kebenaranmu, seberapa besar kesungguh-sungguhan dalam daya juangmu, akan cukupkah
untuk kelak kau bayar hutang-hutang kepemimpinanmu itu. Seberapa tinggi budi susila cinta kerakyatanmu, padahal budi susila saja tidak cukup. Berapa juta megawatt tenaga perubahan untuk sejarah bangsamu, padahal berapa megawatt pun tidak cukup. Ada apa watak dan kepribadianmu sudah wira, padahal kalau hanya wira saja tidaklah cukup. Apa kau pikir terpancar dari wajahmu Perbowo, padahal jika sekedar Perbowo saja pun tidak cukup. Pemimpinmu harus seseorang yang di dalam dirinya sekaligus terkandung watak ksatria dan perwira, memiliki kekuatan dan Perbowo, berpakaian kemuliaan budi susilo, punya daya jobrak jutaan watt, sanggup mengendalikan mengalirnya kala waktu, panglima Yuda yang berani berperang bukan melawan rakyatnya sendiri. Kemudian masih ada 3 prinsip nilai lagi untuk menjadi pemimpin. Tetapi nanti dulu, ia masih aku simpan di kantongku. Balgadaba akan ku cari gelak terasa dunia ini bagai tiada balkadabi. Jung, saking bingungnya orang sekarang ya Jung ya, sampai akhirnya ya hanya otak-atik gaduk ya Jung ya. Nang bang suruh dimuter berbingen. Apa? Iki cara londo. Apa artinya? Udah ono artine. Terus macam ini. Nang bang suruh dimuter nginang abang susur gede muten. Oh, bener itu. Kala apa sing jeneng pusaka? Apa tuh? Kala munyek. Oh, terus Mega apa sing jeneng tembang? apa? Megatron. Es apa sing umehe pacitan? alah ada mudeng nek kuwi. Mano apa sing jarene disilet dadane? Manuk. Apa? Ayo manuk. Manuk. Maka saya mertopo di Gunung Lawu itu untuk belajar Hono Corokonya alam goib supaya mulai ngerti dikit-dikit itulah. Dan di sana saya malahan bisa ketemu ngarso dalem ingkang sinuwun hamengku bono ingkang kaping 9. Ngaturaken sembah bekti kawula, salam taklim. Ugi ngestoaken dawuh dumateng ngarsa dalem Gusti Darajaton Panatagama Kalipatulong ing bumi Ngayogyakarta hadiningrat samina wa atana. Samina wa ta'na. Desa Kuwi rak congor mule. Lambene bapak kuwi lambe kuno, ngerti ra? Romo. Beliau ingkang sinuwun Hamengkubuwana ingkang kaping 9 itu adalah pemimpin sejati yang jembar hatinya dan selalu mengalah demi kemaslahatan bersama. Jadi kamu sowan kepada beliau? Sowan kepada beliau? Nah, maksud saya begitu. Tapi beliau juga sedang bertapa itu loh. Apa? Seluruh wajah, kepala dan badan beliau itu dikerudungi dengan kain hitam. Weh, apa kira-kira itu terkait pilpres lagi, Po?
Kalau Panggraito saya itu, beliau itu sedang menciptakan keseimbangan dan harmoni. Apa kuwi? Apa kuwi? Karena putra beliau yakni Ngarso Dalem Hamengkubuwana ke-10 wajahnya terpampang di mana-mana dalam kehidupan di dunia, maka beliau merasa malu sehingga menutup rapat-rapat wajahnya di alam baka. Kalau Pak Harto ketemu ndak, Le? Wow. Ayo Pak Harto itu kan tempat resminya kan agak di sebelah barat toh Romo. Ya toh? Rada Kulon. Tapi ada begitu melihat ada saya, lantas beliau melompat gengkang syah ke Gunung Lawu. Ayo ngampleng raimu, Le. Ayo enggak mungkin itu Romo. Ah, dia itu ternyata ke Gunung Lawu itu janjian sama Bung Karno sih. Lu kan putri dan mantu mereka itu berpasangan. Jadi mereka merayakan koalisi itu, toh, Le? Tampaknya kok tidak, Romo. Loh, Sebab wajah mereka berdua itu tampak sangat sedih dan penuh kekhawatiran. Mereka kemudian berpelukan dan kelihatannya kok menangis. Gung Binatoro, sang yang menang, sang yang widi. Para pemimpin kita menangis di alam kesunyian. Tidak hanya berakhir pada tangis, Romo. Beliau berdua juga saya lihat kemudian bersalaman seperti dua prajurit di medan perang. Dan sesudah itu mereka berdua syat melesat terbang, wajah mereka penuh amarah dan dendam kepahlawanan. Aku buntuti, ternyata mereka pergi jauh ke benua utara mendatangi leluhur-leluhur dari bangsa Serikat Amerika. Adalah Yono, 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 Yuta, Yuta, Yuta. Jadi, Le, sekarang roh-roh di Gunung Lawu sudah online dengan roh-roh di Amerika, ya, Le? Gimana ngorong ini, gimana, orang ngerti. Yang sekarang paling populer di Gunung Lawu itu ya Facebook. Juga di gunung-gunung yang lain, tempat rumpi para roh. Banyak orang lupa berpikir bahwa internet itu dunia maya. Dunia maya itu wilayahnya para roh. Jadi mbah-mbah kita di alam sana rata-rata canggih dalam hal email, chatting, video call, and so on, dan sebagainya. Wah, Le, kalau gitu Romo harus beli laptop ya, Le. Wah, laptop. Laptop. Lep, mau menilai kau Alah. menilai. Padha wae mau tembelek atau tembelek padha apa bedane? Kabeh udah ngerti. Dalam berapa? Yang saya nggak ngerti itu loh, Le. Yeah. Kok bisa Bung Karno dan Pak Harto bareng-bareng kompak marah-marah pergi ke Amerika? Loh, soalnya putri dan mantu beliau berdua itu kelihatannya kan pasti ditolak alias tidak direstui untuk menjadi nomor 1 dan nomor 2. Ya, terkecuali sangat banyak rakyat yang memang mendaulatnya. Begini loh maksud saya, Le. Kalau Bung Karno memang musuhan sama Amerika, tapi Pak Harto kan justru berteman baik. Kan menandatangani kesepakatan pasar bebas tahun 2018. Loh, di awal dan di tengah saat-saat kekuasaan Pak Harto, Romo, memang demikian. Tapi di bagian akhir kan Pak Harto merubah halauan. Makanya lantas dijatuhkan dari kursi kekuasaannya di tahun 1998. Bener wele. Salahnya Pak Harto memang. Kenapa pakai peci berwarna hijau sejak awal 90-an?
Mestinya ya Le ya, kalau mau selamat ya tetap pakai topi merah putih. Pakai sepatu global dan jas dasi liberal. Wah, Romo itu, wah Jan, sudah mengalami kemajuan pesat ya. Dari generasi gombal subal sekarang sudah sampai ke reformasi alam global neoliberal barangnya neoliberal barang elok tenan elok. Toleku putraku sing bagus dhewe sak donya. Tole ora tole. Nek wong tuwa kok kudang-kudang terus, suwe-suwe tak sepatani dadi reca munyuk rembes kowe. Oh, nah ngoten niku ya begitu itu marahnya Bung Karno ketika melesat ke Eropa ke Amerika itu Romo. Bung Karno marah besar karena perjuangan beliau bersama teman-temannya mendirikan dan menegakkan negara kok sekarang malah dijadikan provinsi ke-47 dari persekutuan Samrat Amerika. Kamu jangan ngawur Le. Kamu anaknya Romo Le. Mboten. Anaknya Romo analisisnya harus objektif Le. Kesimpulannya harus akurat dan proporsional Le. Ampun Romo. Hanya sebatas itulah pengetahuan putramu ini. Siapa bilang negeri kita ini provinsinya Amerika? Siapa bilang? Hah? Negeri kita ini PT NKRI. Perseroan terbatas NKRI. Le, sebenarnya kamu itu tidak perlu ke Gunung Lawu, ke Gua Hiro, Jabal Musa, atau kemanapun, Le. Bahkan tidak perlu menunggu bulan Juli, sebab semuanya sudah jelas, Le. Oh, jelas bagaimana, Romo? 5 tahun ke depan ini, sebenarnya sudah pasti rancangan lakonnya. Biaya disebar kepada semua yang sedang bertanding. Pertama, untuk random pemetaan kemungkinan koalisi-koalisi. Kedua, untuk menjajaki tingkat penolakan terhadap lakon dan tokoh yang sudah disiapkan. Ketiga, ternyata beres dengan mudah. Loh, beres bagaimana, Romo? Ya beres. Yuyu kangkang modal internasional 5 tahun ke depan ini lebih leluasa dan bebas untuk meniduri kleting abang dan kleting kuning. Paham dah? Iya. Saya paham-pahamkan, Romo. Yang disebut pemerintah sebenarnya adalah direksi perusahaan yang ke dalam negeri mengaku melindungi, tapi bisa juga terperosok untuk hanya menjadi makelar yang mencari keuntungan sendiri. Weh, lah jebel Romo iki bulane ngerti politik loh. Politik dagang super liberal, bukan politik kenegaraan dan kerakyatan. Lah, ekonomi kerakyatan letaknya di mana, Romo? Nah, ekonomi kerakyatan itu kan lagu pop. Romo lupa bandnya. Apa itu? The Cangcuter. Ya, Kangen band Leto apa kuburan ya nggak ngerti lah, pokoknya lupa aku. Lah, sekarang kalau BLT itu bantuan langsung tunai apa ya, Romo? Lah wong itu duit-duitnya rakyat sendiri kok, aku bantuan dari pemerintah. Dari kata dan istilahnya saja sudah jelas khianat terhadap hakikat nilai dan kenyataan kok. Harus ngomong apa ayo? Romo, Nah, ini wigatos Romo. apa? Di Gunung Lawu itu saya memperoleh pengalaman yang luar biasa dan ngedapi-dapi, Romo. Dah pengalaman apa? Saya menyaksikan musyawarah kadal. Kadal kok bermusyawarah. Awang manusia reformis saja ndak mau dan ndak bisa musyawarah kok. Mereka memang belum begitu kadal, Romo. Jadi kadar kekadalannya itu masih belum signifikan.
Tokoh-tokoh mutakhir kita ini kan kalau kata Tuhan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Apa kuwi? Kelihatannya mereka itu bersama-sama duduk bareng di suatu ruangan, berposisi sama-sama dalam panggung kepemimpinan nasional, tetapi sesungguhnya hati mereka terpecah belah, diam-diam memperjuangkan kepentingannya sendiri-sendiri dan saling mengincar untuk saling menghancurkan. Kalau masyarakat Kadal nggak begitu, Pak? Wah, nggak gitu. Kalau kaum Kadal benar-benar bermusyawarah, berunding, mungkin berdebat, tapi untuk kepentingan bersama. Jadi musyawarah Kadal di Gunung Lawu itu temanya apa? Temanya tentang 2012, Romo. Ada apa dengan 2012? Wah, Romo ini mesti nggak kenal sama Mama Lauren ya. Loh, Romo ini levelnya Joyoboyo le, Nostradamus atau ahli kebatinan Inka dan Maya. Nah, yaitu Romo. Penanggalan bangsa Inka Maya itu intervalnya dari 3113 tahun sebelum Masehi hingga tahun 2012 Masehi. Menurut mereka, tanggal 21 bulan 12 tahun 1012 itu adalah ujungnya kehidupan akhir zaman. Nak Gudel, jangan merasa GR menceramai Pak Kebu Romomu ini lo ya. Romomu ini jiwanya selalu muda dan optimis. Tahun 2012 itu bukan hari kiamat, melainkan peralihan dari dimensi ketiga menuju dimensi keempat, bahkan dimensi kelima. Tapi bumi berhenti 4 detik loh Romo. Bumi berhenti putarannya dan itu sudah sangat cukup untuk menciptakan guncangan mahadahsyat yang meluluh lantakkan seluruh kehidupan di bumi. Umat manusia dibersihkan, disaring. Pergeseran radikal dari kurun perak ke kurun emas. Oh, siapa manusia yang bisa bertahan dari guncangan galaktik, guncangan akbar yang tak terkirakan semacam itu, Romo? Itu namanya gabah den interi pari dikaya sing bosok lan sing kopong dibuang. Manusia yang lolos dari saringan kosmis itu DNA-nya akan meningkat dari strain 2 ke strain 12. Mereka akan merintis kembali kemampuan teknologi internal mereka sebagaimana yang pernah dicapai sekian milenium yang silam oleh nenek moyang bangsa kita. Manusia baru itu tidak memegang remote control di tangannya karena remote-nya terletak di pusat struktur prana jiwanya, disistemasikan oleh akalnya dan dikunfayakuni oleh kalbunya. Itulah sebabnya maka nenek moyang kita dulu bergaul dekat dengan masyarakat lumba-lumba dan saling menasihati di antara mereka. Bahkan mereka juga bekerja sama dengan komunitas kuda terbang sehingga mereka memperoleh ilmu katurangga. Tapi menurut para kadal itu, manusia di peradaban sekarang ini kehidupannya terlalu linier, Romo. Mental dan jasadnya terlalu tergantung pada suplemen-suplemen sehingga tidak bisa dibayangkan akan bisa lolos dari 2012. Sebab disitulah nanti waktu tidak linier lagi. Salah, salah. Lu ribut. Itu justru karena ada sebagian manusia yang sanggup menaklukkan waktu. Ayah. Mereka akan bikin jembatan antar planet, perhubungan bintang, Stargate. Bumi akan menjadi sebuah pedukuhan kecil sebab sudah komunikasi antar makhluk-makhluk dalam peta galaksi yang maha luas. Walah, komunikasi antar planet apa, Romo? Wong saya ke Gunung Lawu saja panjenengan sudah bingung kok. Le, sebentar Le.
ada berapa kadal yang bermusyawarah di Gunung Lawu? Oh, tidak terhitung, Romo. Kadalnya kecil-kecil atau ada yang besar? Ada yang kecil sebagaimana yang dikenal banyak orang. Tapi ada juga yang agak besar sebesar komodo. Dan bahkan tidak sedikit yang raksasa mirip-mirip dinosaurus, Romo. Balkadaba, Balkadaba, daba, daba, daba. Itu yang akan dibereskan oleh Nabi Isa. Hati-hati, jangan GR. Ojo dumeh, siapa saja yang berkuasa sebentar lagi. Ojo dumeh, ojo dumeh. Dumeh ya gurung karuan seleh. Jari ini darang jemblung astagfirullah estehbir ya oleh. Wong cilik setengah mati dididik dadi anak soleh bareng wis melok kuwasa nyuwolonge dadak akeh. Jenenge ae Bambang tapi kelakuane gambleh. Ketoke perawan tapi melakune bekekah-bekekah. Mas yo mantu saiki iki gak perlu weweh. Wong bendinane mangan ya paling poliwak gereh. Pas tampil di TV gantenge brengosen kaya Raden Bel Gedwel beh. Tapi nek karo bose sing gedhe kok lendilat sampai ledeh. Nek ana wadahe banyu iku jenenge sumur. Ndas gak ana rambuté jenenge gundul. Pemilu pilkada gak entek-entek sampai atiku bentul-bentul arek-arek sing gak kumanan kodhok. Mangano gadul. Mulih angon ngombe banyu entek sak siwur merga segone wis amblas karek wakul. Marine Orba Orlalan reformasi kang misuwur ketoke saiki iki orde undur-undur. Arek-arek wis turu, bojo tak gledakno ndek kasur. Kait-kate mulai dadak bojo kesusu kate sahur. Matane suwek ndasku mulai piur-piur. Rudalku tak selentik sabar ya cung. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Setelah halilintar dan pecahnya langit itu mereda, aku kembali ke Balkadaba. Ia masih tertidur lelap. Aneh, nafasnya sangat harum. Aku baru ingat kadal memang bukan binatang hama. Kadal tidak beracun, bahkan menjadi sumber kesembuhan bagi manusia. Duduk di samping Balkadaba, aku menjadi serasa seakan-akan kuat dan perkasa. Pelan-pelan aku berdiri menghadap ke kiblat jagat raya. Sangat dekat menjelang ufuk waktu, aku telah berbenah. Telapak kakiku kujadikan sepatu prajurit, setiap jari-jari kujadikan cambuk, pusat mataku cakra anak panah, air liurku kembang Wijaya Kusuma. Jidatku cakrawala, lenganku Bima Sakti, pusarku Prana Khalifatullah, kelaminku matahari, tulang punggungku pangkal sayap semesta, lututku saling silang tawazun gravitasi, ubun-ubunku tempayan seluruh galaksi. Adamku tegak teguh, Ibrahimku garis mata angin, Musaku tiang bumi ke langit, Nuhku Nuhku mendalam. Terus di langit aja iling Menkominfo ayo.
Nuhku mendalam, Isaku kelam, Muhammadku wali nikah, imanensi dan transendensi, penyambung awal dan akhir, pemersatu ada dengan tiada. Irodahku amar, amar irodahku, kun dalam fana, fana dalam kun, fayakun ke dalam suwung, suwung fayakun, fayakun yakun, 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 yakun. Lingsir wengi tan kendat, pepaya memolotan kinaya ngapa, bebendu pepeteng tan kena kinira. Lingser wengi tan kendat, pepaya memalatan kinaya ngapa, bebendu pepeteng tan kena kinira. Bang wetan, bang wetan semburato, bang wetan semburato. Balkadaba menggeliat dari tidurnya, dan dari irama nafasnya aku dengar kembali suara, akulah Balkadaba, aku binatang tidak istimewa, aku bukan sahabat khalifah sejati, manusia utama, sebagaimana kuda terbang dan lumba-lumba yang diturunkan langsung dari kebun surga, sebagaimana juga tanah liat negeri Nusantara Indonesia. Aku Balkadaba, aku binatang hina yang merasa malu karena dianugerahi kehormatan untuk ikut masuk rombongan kapal Nabi Nuh. Kapal yang berbau sangat busuk karena ditinjai, ditai, diberaki oleh 350 manusia pendengki dan pembenci yang membuat Kanjeng Baginda Nuh amat sakit hati. Jabrail datang membawa sakit ke dalam perut orang-orang yang perak itu. Mereka meraung-raung dan memekik-mekik sehingga ramai-ramai mereka minta tolong kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh menyuruh mereka pergi masuk kapal. Kalau kalian ingin sembuh, carilah tinja kalian masing-masing, tolong dimut 1-2 jumput. Baginda Nuh selalu mengalah serta menolong mereka, dan Jabrail sudah membawakan upah dari Allah berupa ilmu tentang kebusukan hati manusia, tentang kemampuan bersyukur yang semakin terkikis, agar supaya Nabi Nuh mengerti bahwa ia dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang tidak punya martabat dan tidak mengerti harga diri. Iblis diam-diam berpegangan di ekorku, kata Balkadaba. Masuk kapal Nuh untuk mengejek Baginda, untuk menyatakan keprihatinan bahwa hanya 300 orang yang memasuki kapal Ma'iyah masa depan.
Sementara ratusan juta lainnya dilindas oleh air bah yang menenggelamkan sepertiga bumi karena mereka terjebak oleh akting iblis. Dan iblis turut serta membersihkan kapal dari tinja dan bau busuk. Baginda Nuh mengiris kulit seekor gajah dan irisannya menjadi babi. Kemudian iblis ikut mengiris kulit babi dan irisan kulit babi itu menjadi tikus. Babi dan tikus adalah pemakan kotoran sehingga manusia menghina dan merendahkannya, kecuali para penumpang kapal Nabi Nuh yang memperoleh pelajaran khusus tentang rahasia kebenaran. 3 putra Nabi Nuh, Raden Mas Kawit, Kan'an dan Hasyim. Kawit minta upah kepada bapaknya untuk mau membantu membelah kayu bikin perahu. Kan'an merasa gagah dan berilmu naik panggung, naik gunung. Air bah mengejarnya dan melalapnya sampai meninggal dunia. Sedangkan Hasyim memimpin sembahyang, melanjutkan keturunan dan merintis kembali sejarah peradaban sampai ke Pulau Jawa. 50 kali Jabroil mendatangi Baginda Nuh selama 990 tahun usianya. Kemudian belasan ribu tahun kemudian manusia di tanah ini tinggal sampah, gopok, gamoh, metel, manja, sakit-sakitan, tidak percaya diri dan hanya bisa menyembah suplemen. Puisi-puisiku ini bukan untukmu, karena engkau adalah kekuatan, sedangkan puisiku adalah ketidakberdayaan. Karena engkau adalah riuh rendah kejayaan, sedangkan puisiku adalah bisunya kesunyian. Nun, kamu kok cengeng gitu, Nun? Aku tidak setuju kamu sedih. Begitu kata Balkadaba sambil memegang pundakku. Aku menjawab dengan tegas, karena cintaku kepada negeri Indonesia tidak bisa menjadi bangunan manfaat apapun bagi rakyatnya.
Aku ini sudah terlanjur tidak pernah mengurusi diriku sendiri. Aku tidak pernah punya program pribadi. Aku tidak pernah membangun masa depanku sendiri. Aku tidak pernah mengambil apa-apa. Aku tidak pernah minta apa-apa. Aku tidak pernah berebut atau bersaing menjadi apapun saja. Aku tidak pernah menjadi apa-apa dan siapa-siapa. Karena aku menghindarkan diri dari persaingan yang bisa berakibat kemenangan. Sebab kemenangan adalah kata yang paling tidak dipahami oleh manusia. Sehingga ia menjadi sesuatu yang paling berbahaya bagi kehidupan mereka. Aku tidak pernah mau untuk unggul. Dan selalu menghindar jangan sampai mengungguli siapa-siapa. Karena yang penting adalah kebersamaan di antara kita. Tapi itu semua tidak menjadi manfaat bagi kekasihku Indonesia. Itu semua sia-sia. Balkadaba tertawa. Kamu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya? Kaget aku oleh pertanyaannya sehingga aku nyatakan bahwa aku tidak memahaminya. Apakah kamu Tuhan, kata Balkadaba, sehingga kamu mengetahui kepastian tentang sia-sia dan tidak sia-sia? Mas Balkadaba, aku hanya mengungkapkan bahwa sejauh ini hidupku itu sia-sia. Sejauh ini, kata Balkadaba, kata sejauh ini, itu kapan berlakunya? Di mana batas waktunya? Apakah kamu mampu meneliti hari ini, ada berapa serbuh benih salak yang diterbangkan oleh angin untuk menciptakan pembuahan di seberang pohonnya sana? Mas, usiaku ini sudah uzur, Mas Balkadaba. Istriku memang masih muda, tapi aku sudah tua. Dan itu problem besar karena kekuatan kami tidak seimbang. Non, apakah ilmu dan kebudayaanmu pernah sungguh-sungguh mengurusi dan merenungi apa sebenarnya dan di mana koordinat konteks dari kata tua dan muda? Mas, aku ini sudah lelah. Otakku terbentur-bentur. Pikiranku tidak mampu menjangkau apa yang seharusnya ia jangkau. Ilmuku terjerembab oleh dahsyatnya kenyataan. Pengetahuanku terbanting dan pecah terkeping-keping. Sedangkan hatiku ini lemah. Lemah, Balkadaba. Aku selalu memaafkan siapapun saja. Dan aku selalu menangisi penderitaan siapa saja. Kamu kayak Sufi aja, Nun. Bagaimana kalau aku memberimu anjuran, kata Balkadaba, berpikir dan melangkahlah dengan hitungan bahwa usiamu sekarang adalah minus 49. Ya nopo niku Mas. Wis pokoke ngono niku. Kamu tanya lagi, ternyata kamu terlalu banyak meminta, padahal tadi kamu mengaku, aku tidak pernah minta apa-apa. Ya tapi kalau kepada Mas Balkadaba kan pasti lain masalahnya. Nun, pulang kamu sekarang ke tanahmu. Balik kamu ke Indonesia. Mulailah kembali semuanya dengan satu pekerjaan saja. Bersihlah kamu, pandanglah daun-daun dan dengarkanlah bisikannya.
bilang kepada Mas Balkadaba bahwa aku belum siap untuk pulang ke Indonesia. Aku lelah dikejar-kejar oleh mereka, aku disiksa siang malam oleh mereka. Karena orang-orang di sana sedang dan akan melakukan kegiatan besar-besaran yang aku amat susah memahaminya. Tapi sebelum aku teruskan, aku bertanya kepada saudara-saudaraku semua ini, apakah masih akan kami teruskan atau di stop di sini saja? Temenan ta. Konek bojo awas kon tak cegat di pinggir jalan, tak kawak nombor. Puluhan juta orang ribut, berembuk dan berdebat. Kemudian mereka akan memilih 1-2 orang untuk diangkat menjadi pemimpin mereka, yakni pemimpin yang pasti tidak akan mampu melindungi mereka, tidak mampu membawa mereka melakukan perubahan yang mendasar, mengakar, sejati dan hakiki. Padahal rakyatnya sudah tidak punya waktu lagi, sehingga perubahan semacam itu wajib terjadi. Pemimpin-pemimpin mereka itu tidak buruk dan tidak bodoh, tapi belum mencukupi kebutuhan darurat bangsanya. Pemimpin-pemimpin mereka itu semua terampil. Ada yang lebih cepat, lebih baik. Ada yang harapan baru. Ada yang lanjutkan. Ndi mau rek. Semua mereka itu baik dan terampil, tapi belum memenuhi syarat kebangkitan. Kita ini harus bangkit. Dan harus dipahami siapa dirimu supaya kamu tahu bangkit sebagai apa dan bagaimana dan sampai seberapa jauh atau seberapa tinggi. Kalau kau taunya kamu adalah kodok, maka kebangkitanmu adalah kebangkitan kodok. Tapi kalau kamu tahu kamu adalah Balkadaba, kebangkitanmu bukan kebangkitan kadal yang kecil, tetapi kebangkitan kadal raksasa. Wadah dari kepemimpinan yang masih rapuh itu adalah negara yang belum benar-benar negara. Negara karbitan, negara plagiat, negara tiruan dengan cara meniru yang ngawur. Itu bukan politik, itu royokan namanya. Siapa menang dia ngerakoti paling banyak. Memang pada dasarnya bangsaku ini tukang serobot. Baik kalau naik motor di jalan, apalagi kalau sudah masuk ke dalam parpol-parpol. Pada dasarnya bangsaku ini bangsa cengengesan. Sudah tahu utangnya segitu banyak tidak bisa bayar, cengenges. Undang-undangnya penuh muatan kepentingan golongan. Pemerintahannya, ya Allah, maafkan aku katakan ini, pemerintahannya, kecuali Saiful, bergelimang kepalsuan.
golek opo kok uber-uberan. Padha ngoyak opo padha ngoyak opo kok jegal-jegalan. Aku sudah teriak-teriak sampai berkeringat dan serak suaraku, tapi tidak ada tanggapan apa-apa dari Mas Balkadaba. Baru kemudian ku sadari bahwa ia ternyata tertidur dengan lelapnya, seperti Gus Dur saja. Tetapi betapa menggelegak jiwaku, berdebar-debar hatiku, menatap Balkadaba tidur bagaikan membuka galaksi-galaksi ilmu. Aku amati sirip-siripnya satu persatu, yang jika ku lepasi dan aku kumpulkan akan menjadi sebuah buku besar yang ngegirisi. Tiba-tiba sebuah ledakan petir sangat keras, cahaya muncrat seakan-akan mengiris-iris langit. Aku terpelanting jatuh. Sengaja tidur agar aku melihat gambar di langit itu. Fal tandur nafsu ma qaddamat liwak. 3 tahun lagi di manakah engkau dan aku? Ketika tiba hari-hari yang menggetarkan itu, di manakah kita semua, keluargamu dan keluargaku, ketika kita keluar rumah, berdiri di permukaan bumi. Di atas ubun-ubun kita terdapat tempayan agung raksasa. Seluruh jagat raya membentang tepat di atas kepala kita. Kita bagaikan nyunggi galaksi. Galaksi seluruhnya tanpa sisa. Kedua tangan kita merentang, kita membopong alam semesta dengan bobot dan tekanan yang tidak tertanggungkan, sebab ia sedang membenahi akhir penyeimbang. Titik tengah di antara kedua pijakan kaki kita muncul garis lurus. Cahaya dari inti bumi melalui kelamin kita, aura prana kolbon fana, membelah ruang kosong di antara kedua otak kita, menembus ubun-ubun, melesat jauh tak terhingga, lurus alif memuncak di Alcyon, pusat segala matahari. Seluruh kehidupan tergetar dan terguncang, segala partikel mengalami demam sangat tinggi, gelombang laut meluap-luap, bumi bergoyang-goyang, manusia semua kebingungan, saling berbenturan oleh tidak menentunya tarikan-tarikan dan tekanan-tekanan. Gunung-gunung mengaum membakar diri, kehidupan dikepung oleh letusan dan ledakan-ledakan. Di manakah kau dan aku ketika tiba hari-hari yang menggetarkan itu? Di manakah keluargamu dan keluargaku? Coba lihat apa yang kau lakukan hari ini kepada sesama manusia. Apa yang kau sebar? Kebencian ataukah cinta? Curang ataukah jujur? Menuntut ataukah memberi? Kedengkian yang sombong ataukah kerendahan hati? Saat itu garis lurus tauhid ditegakkan kembali. 2 hari gelap gulita,
tanpa surya, tanpa cahaya, dingin merasuk sampai ke pusat sukma. Semua manusia sirna kepercayaan dirinya, menatap dengan sangat gamblang gambar kebodohannya, dan hatinya ambruk dalam penyesalan yang tak terkira-kira. 2 hari berikutnya semburat bang-bang wetan. Cahaya temaram fajar yang menggeliatkan harapan. Kemudian tibalah 2 hari berikutnya, matahari memancar tanpa berujung di senja. Matahari terus memancar hingga tak ada malam. 2 hari yang merupakan ujung dari proses pembersihan. 1 putaran 5 milenium hampir tiba di titik simpulnya. Lihatlah di seantero negerimu orang-orang sakit buta di tengah cahaya. Segala keindahan tidak menerbitkan cinta mereka. Segala kebaikan tidak menggetarkan hati mereka. Beribu keajaiban tidak membuat mereka menggigil. Pancaran kemuliaan tidak menyentuh perasaan mereka. Bahkan kehadiran Tuhan di dalam jiwa mereka tidak melahirkan ketakjuban apa-apa. Innama huwa bal kadaba ma bal kadaba wa ma adraka ma bal kadaba wa ma huwa an-nas wa ma huwa an-nasu illa kadzdzaba وما هو الناس إلا كذب ثم كذب وثم كذب ومن الذي كذب ليس هو بل كذب لأنه إلا بل كذب يحيى ويعبد إلى الله أحدا. Aku mendengar suara dari irama nafasnya. Akulah bal kadaba. Aku hayawan raksasa yang kau sangka tinggal di masa silam. Padahal tidak ada lembar sejarah kehidupanmu yang aku tidak merasuk di darahmu. Bahkan aku berdampingan dengan quark, proton, elektron, daging busukmu. Aku sais gelombang nafsu dan frekuensi sejarahmu. Aku meniupkan zat titipan Tuhan di hawa peranamu. Aku mengurai diri, menginti menjadi kristal di pusat jantung.
Aku bertopeng cahaya palsuku, pompa teknologimu menjadi budaya tanpa kecerdasan. Kristalku memancar melalui gelombang, memecah pikiranmu sampai terkeping-keping, menyeret hatimu ke ruang-ruang hampa, membanting jiwamu hingga terputus saraf-sarafnya. Aku menguntit kemanapun langkah kalian. Kutandai jalan peradaban kalian yang membentang, yang segera berujung di gerbang kehancuran. Aku ketakutan sendiri. Aku berlari ke atas bukit. Kutengok negeriku dari kejauhan. Wahai para kekasih di tanah airku yang kesepian, apa yang sedang kalian lakukan? Aku menyaksikan 120 juta orang kosong wajahnya. 120 juta orang diombang-ambingkan oleh hanya 1 juta orang. Diseret, digiring, dijerat, dilemparkan ke ruang-ruang hampa yang tanpa masa depan. Tetapi aku melihat 1000 orang berlarian ke sana kemari. Ada yang pergi cari Joyoboyo, ada yang ketik rek ke Mama Lauren, ada yang terbang ke Andalusia hingga Yunani dan Mesir kuno, ada yang bersila bertapa memasuki kuil Inka dan Maya, ada yang berendam di sungai, ada yang gelantung di pohon bak kelelawar, ada yang pergi semadi ke Gunung Lawu. Balkadaba tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat aneh, semacam ringkian tapi juga seperti auman yang panjang. Tanpa ku ketahui asal usulnya, tiba-tiba pula badanku sudah berada di atas kepalanya yang sangat besar. Sekilas muncul rasa asik di dalam perasaanku, seolah-olah aku sedang naik buruk. Balkadaba membawaku ke puncak bukit. Ia memutar badannya, kemudian berhenti tepat di arah mana tadi aku menatap tanah airku Indonesia. Gelap, keremangan dan cahaya bergantian memancar langit ke tanah air yang subur itu. Kemudian terdengar suara genderang bergemontang menciptakan gelombang-gelombang. Dan di tengah-tengah gelombang suara dari tanah air itu, aku mendengar seorang lelaki berteriak. Aku deklarasikan hari ini, kabinetku bernama Kabinet Laba untuk Rakyat. Seluruh mekanisme kerja dan keputusan pemerintahanku harus menuju pencapaian laba untuk rakyat. Bersama para menteri dan semua aparatur pemerintahanku, aku bersumpah dan mendapat laknat langsung dari Tuhan jika bernafas, bergerak, melangkah dan melakukan apa saja tidak demi memperjuangkan laba untuk rakyat. Ini bukan soal siapa presidennya dan siapa wakilnya. Juga tidak penting apakah engkau jadi presiden atau jadi Bambung Melarat. Para preman, kiai, artis, jenderal, petek silahkan jadi nomor 1. Tapi syaratnya mengabdi kepada laba untuk rakyat. Siapapun saja yang sudah telanjur menghuni tanah negeriku, dan siapapun saja yang datang dari luar, semua bekerja dan mengabdi kepada satu hal saja, laba untuk rakyat. Makhluk-makhluk raksasa siapapun nama kalian, IMF, Bank Dunia, ADB, USAID, modal asing, modal ajaib, Wewe Gombel, Genderuwo, Banaspati, termasuk Sundel Bolong, silakan masuk ke Indonesia, bergabung di dalam prinsip laba untuk rakyat Indonesia. Setan, iblis, konglomerat global, sistem moneter internasional, dajjal, Illuminati, alumbrados, druhun, dimomonono lengeng, silahkan berkiprah. Tapi begitu memasuki batas pagar negeriku, hanya satu yang berlaku, laba untuk rakyat. Silahkan para ahli bicara tentang negara, kerajaan, monarki, teokrasi, sosialisme, baik yang religius maupun yang setengah religius.
kapitalisme, ultrakapitalisme, neoliberalisme dan keynesisme, tapi kun fayakunnya cuma satu, laba untuk rakyat. Keringetan untuk laba untuk rakyat. Kudu ngoyo ditahan demi laba untuk rakyat. Anyang-anyangen babah. Masa dioyono ndek panggung. Wis suwe gak gendeng ngetane. Mau mengolah tambang, batu bara, emas, silahkan. Mau bikin mall-mall, Carrefour, Kersri, Kertu. Mau bikin PT kapal keruk, taline kenceng. Saipul ngantuk. Taline ngaceng. Perusahaan Klowong internasional, silahkan, tapi berunding sama saya. Dan aturan pembagian hasilnya hanya satu, laba untuk rakyat. Iblis mau bikin perusahaan, malaikat Jibril mau bikin parpol, silahkan. Tuhan mau kos, silahkan. Gatel taek mlebu cangkemmu, silahkan. Tapi satu perundingannya, laba untuk rakyat. Kata ini Ruarman Maulana Kak Isra. Silahkan masuk semua imperialisme jenis apa saja. Silahkan subversi penjajahan lewat kampus-kampus pendidikan dan media-media. Santet, tenung, rudal, bedil, senapan peluru, matamu. Tapi urusan negeriku cuma satu. Gak ngomong, wis ngomong kabeh. Gak ada iklan di TV. Gak cepet, gak apa-apa. Nek cepet itu lah ceracur jenenge. Lanjutkan ya, masa gak dilanjutkan. Terus kadung metenteng hari ini. Lah sudah cenut-cenut bangkean nih. MPR, DPR, DPD, atau silakan bikin lagi KPR, Pak D, Bude. Lembaga sayang masalah, aktivisme, lembaga dana internasional, tayangan rasan-rasan dan wawancara lempar batu dari kejauhan. Majelis Oron itu madhab gender, komunitas munafik liberal, silahkan berjoget di panggung nasional, tapi tidak ada aturan, tidak ada undang-undang, tidak ada policy, tidak ada rapat dan surat keputusan, kecuali demi laba. Pisahkan secara transparan kas pemerintah dengan kas negara. Tidak ada pegawai negeri yang patuh kepada atasan. Yang ada adalah pegawai negara yang taat kepada undang-undang. Rakyat adalah pejabat tertinggi dan para pejabat adalah buruh dan pembantu yang digaji. Falsafah negaraku Pancalaba. Laba rohani, laba akhlak, laba ilmu, laba budaya, dan laba jasad.
Undang-undang negaraku, undang-undang martabat rakyat. Nyuwun sewu, ideologi negaraku adalah manunggaling kawula lan Gusti. Ngelu MUI. Manunggaling kawula lan Gusti, bahasa Arabnya tauhid bainallah wan nas. Allahu Akbar. Di dada pemimpin, di dalam dadanya Karwo dan Saiful, di dalam dadanya SBY Yusuf Kalla, Prabowo Susilo, Susilo Bambang Budiono, Yusuf Susilo Subianto. Di dalam dada kalian bersatulah rakyat dengan Tuhanmu. Engkau tidak akan menyakiti rakyatmu karena engkau tidak mau dilaknat oleh Tuhanmu, dan engkau tidak patuh kepada Tuhanmu karena rakyat akan marah kepadamu. Tuhan dengan rakyat menyatu di dalam kalbumu, menjadi pusat pemerintahan, menjadi pusat administrasi, menjadi pusat segala persidangan dan keputusan-keputusan sampai moncrot-moncrot hidupku. Terus sampai emben nih. Itulah sejatinya pemimpin yang dibutuhkan oleh negaraku. Lambat atau cepat, kalian semua dan makin banyak orang di berbagai wilayah, di berbagai provinsi, kabupaten, desa dan kota akan makin banyak yang bersedia mati untuk laba, untuk rakyat.